Oke, di video-video sebelumnya kita sudah bahas dua jenis fungsi transenden, yaitu fungsi logaritma natural atau ln dan fungsi eksponen natural atau e. Eksponen ya. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi transenden atau dalam kategori fungsi eksponen umum. Nah, berikut adalah definisinya. Jika A adalah bilangan positif dan X itu adalah bilangan real, maka didefinisikan A pangkat X sama dengan E pangkat X kali ln A. Jadi yang bentuk fungsi eksponen umum itu adalah yang A pangkat X ini. Nah, ini dibaca dengan eksponen disebut sebagai fungsi eksponen umum, di mana nilai A pangkat X itu sama dengan nilai eksponen dipangkatkan dengan X kali ln A. Misalnya nih, kalau A-nya 3, X-nya 2, berarti 3 pangkat 2 sama dengan E pangkat X-nya 3, ln A menjadi ln 2. Nah, bisa hitung di kalkulator, ln 2 itu nilainya adalah sekitar 1,09 dan seterusnya. Kalikan dengan 3, nanti akan diperoleh E pangkat hasil perkalian ini pasti sama dengan 9. Nah, sesuai dengan penemuan kita pengetahuan kita di sini bahwa 3 kuadrat kan memang 9 ya. Oke, jadi yang A pangkat X atau sembarang bilangan pangkat variabel itu disebut dengan fungsi eksponen umum. Nah, hati-hati membedakan A pangkat X itu tidak sama dengan X pangkat A. Misalnya nih, kalau dalam hal ini kan 3 pangkat X. 3 pangkat X itu tidak sama dengan X pangkat 3. Hati-hati. Nah, kalau variabelnya itu muncul di pangkat, maka itu masuk kategori eksponen. Kita lihat sifat-sifat fungsi eksponen. A positif, B positif, X dan Y adalah bilangan real, maka berlaku ini. Kalau sepertinya yang ini sudah terbiasa ya. Harusnya kalian A pangkat X kali A pangkat Y, karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau A pangkat X, kemudian dipangkatkan lagi Y. Kalau sesuatu objek berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkatnya yang X dan Y ini dikalikan. Kemudian ini A pangkat X A per B dipangkatkan X. Kalau kita buka kurungnya, pangkat X ini milik masing-masing pembilang dan penyebut. Sehingga ini sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Oke. Kemudian A pangkat X per B pangkat Y itu sama dengan A pangkat, ini bukan B ya, ini harusnya A pangkat X per A pangkat Y harusnya di sini. Kalau bilangan pokoknya sama, maka sama dengan A pangkat X dikurang Y. Nanti ini akan diganti. Kemudian di sini AB pangkat X. Pangkat X ini adalah milik masing-masing A dan B. Sehingga ini sama dengan A pangkat X kali B pangkat Y. Ini harusnya B pangkat X ya. Kemudian ln dari A pangkat X itu sama dengan X kali ln A. Yang ini sudah, yang ini baru ya. Ln dari A pangkat X itu sama dengan X-nya itu bisa pindah ke depan. Sebenarnya sudah pernah kita bahas di sifat-sifat fungsi logaritma natural di video dulu. Jadi ini sama dengan X kali ln A. Oke, turunan dari fungsi eksponen umum. Jika Y sama dengan A pangkat X, maka turunannya adalah A pangkat X kali ln A. Jadi ininya tetap, tinggal lanjutkan dengan kali dengan ln dari A-nya. Kemudian, kalau turunan dari KA pangkat X adalah KA pangkat X-nya tetap, kemudian lanjut dengan kali ln A. Misal, Y sama dengan 3 pangkat X, maka turunannya adalah 3 pangkat X kali ln 3. Kemudian Y sama dengan 2 kali 4 pangkat X, maka turunannya adalah 2 kali 4 pangkat X-nya tetap, lanjut dengan kali ln 4, yaitu angka yang berpangkat X tadi. Jadi ini. Nah, ini adalah warning untuk Anda. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa 3 pangkat X itu tidak sama dengan X pangkat 3. Yang yang fungsi eksponen umum yang mana di sini? Yaitu 3 pangkat X. Intinya adalah kalau pangkatnya itu ada di variabelnya itu ada di pangkat. Nah, itu adalah bentuk eksponen. Jadi di sini 3 pangkat X sebagai fungsi eksponen. Kalau kita punya 3 pangkat X, tadi turunannya adalah 3 pangkat X kali ln 3, karena 3 pangkat X ini merupakan fungsi eksponen umum, karena variabelnya kan terletak di pangkat. Tapi turunan dari X pangkat 3 itu adalah, sebagaimana yang kita ketahui, 3 kali X pangkat 2. Jadi hati-hati sekali membedakan 3 pangkat X dengan X pangkat 3. Kalau variabelnya berada di pangkat, berarti itu masuk kategori fungsi eksponen umum, sehingga pada turunannya ada dikali dengan ln dari
bilangan yang berpangkat X tadi. Tapi kalau seperti ini polinomial biasa ya, seperti aturan turunan yang dipelajari di kalkulus 1 dulu. Oke, berikutnya antiderivatif dari fungsi eksponen umum. Aturannya adalah integral dari A pangkat X terhadap variabel X itu sama dengan 1 per ln dari bilangan yang berpangkat X tadi dikali dengan A pangkat X ini. Kemudian tambah C, tapi dengan syarat A-nya tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena jika A sama dengan 1, nah nanti akan kita bahas di latihan soal. Jadi integral dari A pangkat X itu boleh kalau kita kalikan saja 1 dengan A pangkat X kan A pangkat X ya. Jadi antiderivatif dari A pangkat X adalah A pangkat X itu dibagi dengan ln A-nya tambah C. Contoh, integral dari 3 pangkat X adalah 3 pangkat X-nya tetap, kemudian dibagi dengan ln dari bilangan yang berpangkat X tadi. Jadi ln 3. Jangan lupa antiderivatif selalu tambah C. Kemudian integral dari 2 kali 4 pangkat X, berarti tetap 2 kali 4 pangkat X. Kemudian jangan lupa dibagi dengan ln 4, yaitu ln dari bilangan yang berpangkat X tadi, tambah C. Oke, nah ini warning lagi. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, 3 pangkat X tidak sama dengan X pangkat 3. 3 pangkat X adalah fungsi eksponen umum, sehingga integralnya adalah 3 pangkat X per ln 3, ini ya. Jadi bentuk ini tetap, kemudian dibagi dengan ln 3, tambah C. Tapi kalau integral dari X pangkat 3, dengan aturan yang biasa, yang dasar, adalah X pangkat 4, 4-nya diperoleh dari 3 tambah 1 kan ya, karena kan pada antiderivatif pangkat bertambah 1. Integral dari X pangkat 3 adalah X pangkat 4 dibagi 4, di mana angka di penyebut sama dengan angka di pangkat. Kemudian tambah C. Jadi berbeda loh integral dari 3 pangkat X dengan integral dari X pangkat 3. Nah, kita lihat contoh dari turunan dari fungsi eksponen umum untuk kasus yang lebih rumit. Misalnya kita punya Y-nya adalah 5 pangkat akar X. Temukan turunannya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan aturan rantai, kita anggap akar X ini sebagai U. Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah ya. Nah, maka turunan U terhadap X itu sama dengan ini ya. Yang turunan dari X pangkat setengah adalah setengah X pangkat negatif setengah. X pangkat negatif setengah pindah ke bawah ini ke penyebut supaya pangkatnya jadi positif menjadi X pangkat setengah. Dan X pangkat setengah kan sama dengan akar X ya. Jadi ini sama dengan 1 per 2 kali akar X, di mana akar X-nya itu di penyebut. Kemudian karena kita memisahkan akar X dengan U, berarti 5 akar X ini, 5 pangkat akar X itu sama dengan 5 pangkat U. Jadi Y sama dengan 5 pangkat U. Sehingga turunan Y terhadap U ini adalah, karena ini eksponen umum, turunan dari 5 pangkat U adalah 5 pangkat U kali ln 5. Udah, tinggal jalankan aturan rantainya, yaitu dy dx kan ya yang mau kita cari, atau y aksen. Y aksen kan artinya dy dx, sama dengan dy du kali du dx. Du-nya habis sehingga tersisa dy dx, makanya ini disebut dengan aturan rantai. Nah, dy du-nya tadi ini kan ya, yaitu 5 pangkat u kali ln 5. Dikali du dx-nya adalah ini. Oke, ini. Kemudian U ini kita kembalikan bentuknya dengan akar X. Jadi ini sama dengan 5 pangkat akar X kali dan seterusnya ini. Nah, 5 pangkat akar X dikali ln 5 kali 1 adalah 5 pangkat akar X kali ln 5 ini. Penyebutnya sendiri 2 kali akar X. Oke, berikutnya temukan turunan dari fungsi ini. X pangkat 4 tambah 2 pangkatkan 5, kemudian tambah 5 pangkat X pangkat 4 ditambah 2. Nah, di sini kalau kita lihat, kita asumsikan yang pangkat ini kan eksponennya di sini nih. Kalau ini mungkin biasa saja nih sebenarnya, tapi menjadi eksponen umum karena adanya bentuk seperti ini, variabel ada di pangkat. Jadi 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2, di mana X pangkat 4 tambah 2-nya ini kita misalkan sebagai U ini. Jadi X pangkat 4 tambah 2 sebagai U, sehingga turunan U terhadap X adalah, turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3, ditambah turunan dari 2 adalah 0, sehingga du dx-nya adalah 4X pangkat 3. Kemudian yang kita ganti semua X pangkat 4 tambah 2 di sini dengan U. Jadi Y sama dengan yang ini menjadi U, dipangkatkan 5, ditambah yang ini 5 pangkat ini U. Nah,
U pangkat 5 tidak sama ya dengan 5 pangkat U, karena kalau ini adalah polinomial biasa, tapi 5 pangkat U adalah eksponen umum karena ada variabel di pangkat. Nah, turunan dari U pangkat 5 terhadap U adalah dengan aturan biasa, yaitu 5U pangkat 4 kan ya. Pangkat ini pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1 kalau turunan. 5U pangkat 4 ditambah. Nah, turunan dari 5 pangkat U ini adalah eksponen umum, turunannya adalah tetap 5 pangkat U namun lanjut kali dengan ln 5. Udah, maka dy dx-nya sama dengan dy du kali du dx, di mana dy du-nya adalah ini, sedangkan du dx-nya itu adalah ini. Oke, ini. Nah, ganti semua U di sini dengan x pangkat 4 tambah 2 ini. Udah, tinggal masalah mengganti saja ya, U ini jadi ini, U pangkat 4 ini menjadi ini pangkat 4. Oke, selesai. Maka inilah yang merupakan turunan dari fungsi ini. Berikutnya, contoh untuk menemukan antiderivatif. Temukan integral dari x kuadrat kali 2 pangkat x pangkat 3 terhadap variabel x. Nah, di sini terdapat bentuk eksponen karena ada variabel di pangkat, yaitu ini ya. Nah, dalam hal ini kita misalkan x pangkat 3 ini sebagai U. Jadi U sama dengan x pangkat 3, kemudian diferensialkan masing-masing ruas. Jadi turunan dari U adalah, diferensial dari U adalah du, dan diferensial dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat dx. Nah, pindahkan kali 3x kuadrat ini ke kiri, jadi per 3x kuadrat. Jadi dx sama dengan du per 3x kuadrat. Jadi yang x pangkat 3 nanti akan kita ganti dengan U, yang dx ini akan kita ganti dengan ini. Jadi integral dari ini sama dengan integral dari x kuadratnya, biarkan saja dulu. 2 pangkat x pangkat 3-nya menjadi 2 pangkat U, yang dx-nya menjadi du per 3x kuadrat. Oke, ini ya. Nah, ini menggantikan dx, yang U ini menggantikan x pangkat 3 sesuai dengan asumsi kita. Nah, berikutnya perhatikan di sini ada x kuadrat di pembilang, ada x kuadrat di penyebut. Dibagi habis ya. Sehingga tersisa ini 1/3 kali 1/3-nya masih ada ya. 2 pangkat U-nya juga masih ada. Kemudian du. Nah, ini sama dengan 1/3-nya boleh dong pindah ke depan. Jadi 1/3 kali integral dari 2 pangkat U du. Dan ini sudah seperti bentuk fungsi eksponen umum, tapi yang paling sederhananya ya, dimana kita tahu bahwa integral dari 2 pangkat U adalah tetap 2 pangkat U, namun dikali dengan ln 2, ini dia. Sepertiganya jangan lupa dibawa. Nah, tadi pemisalan kita U itu kan x pangkat 3. Jadi yang ini menjadi 1/3 kali 2 pangkat x pangkat 3 kali ln 2 tambah c. Nah, di sini kan kalau kita kalikan 1 kali 2 pangkat x pangkat 3 kali ln 2 jadinya ini. Kemudian penyebutnya sendiri 3 tambah c. Maka inilah yang merupakan antiderivatif dari bentuk ini. Oke, nah selesai untuk fungsi eksponen umum. Jadi sudah 3 jenis fungsi transenden yang dibahas, yaitu logaritma natural, eksponen natural, dan eksponen umum.